Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Kuswardini, NIM 1311836. Di sini saya akan mempraktekkan tentang bagaimana cara menghitung nilai konduktivitas termal pada zat cair dengan menggunakan alat peraga praktikum yang sudah saya buat. Sebelumnya, video praktikum ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah MS 3200 Praktikum Fenomena Dasar Mesin. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa outline praktikum pada modul kali ini. Yang pertama ada latar belakang praktikum, yang kedua ada tujuan praktikum, yang ketiga ada pendahuluan, alat dan bahan praktikum, prosedur praktikum, data, dan analisis data dan kesimpulan. Untuk yang pertama ada latar belakang penelitian. Praktikum untuk menentukan nilai konduktivitas termal pada zat cair masih sangat jarang dilakukan. Pada praktikum fenomena dasar mesin modul 1, modul konduksi, peneliti telah mempelajari fenomena konduktivitas termal pada zat padat dengan metode susun. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah dengan merancang alat peraga praktikum konduktivitas termal zat cair dengan menggunakan pemanas bergeometri silinder dan berbasis sensor suhu digital, diharapkan dapat dengan mudah menentukan konduktivitas termal pada zat cair. Selanjutnya, tujuan praktikum adalah yang pertama, memahami konsep konduktivitas termal, terutama pada zat cair. Yang kedua, merancang alat peraga praktikum konduktivitas termal. Yang ketiga, menentukan nilai konduktivitas termal zat cair. Selanjutnya ada beberapa teori dasar. Seperti yang dipelajari pada perpindahan panas dasar, kita telah mengenal hukum Fourier, di mana flux panas sama dengan konduktivitas termal dibagi panjang dari dinding dikali perubahan temperatur. Di sini diasumsikan perpindahan panas dalam keadaan steady state dan satu dimensi. Kemudian karena peneliti menggunakan elemen panas dengan geometri silinder, dilakukan pendekatan dengan konduksi pada arah radial, di mana QR sama dengan 2pi dikali panjang dari elemen dikali konduktivitas termal dikali perubahan temperatur dibagi logaritma natural R2 dibagi R1. Karena peneliti menggunakan elemen panas listrik, maka bisa dituliskan P atau daya keluaran dari elemen panas sama dengan tegangan dikali arus, di mana tegangan input sama dengan 220 volt atau listrik AC yang biasa di rumah. Karena pada praktikum ini diasumsikan efisiensi pada elemen pemanas adalah 100%, sehingga P sama dengan Q sama dengan 2pi dikali L dikali K dikali perubahan temperatur dibagi logaritma natural R1 per R2. Sehingga jika dilakukan proses matematis didapatkan nilai K. Kemudian alat dan bahan praktikum. Yang pertama adalah tabung isolator dengan penutup. Pada praktikum kali ini peneliti menggunakan rice container, di mana rice container ini dianggap sebagai sistem adiabatik. Yang kedua adalah alat pemanas listrik dengan geometri silinder. Yang ketiga ada 2 buah sensor suhu digital dan 2 buah baterai 9 volt sebagai sumber daya dari sensor suhu, serta memerlukan sumber tegangan AC sebagai sumber daya dari elemen pemanas. Untuk bahan yang akan diujikan adalah air dan minyak goreng. Berikut adalah skematik dan sistematika alat. Di sini, silinder biru merupakan tabung insulator, sedangkan silinder merah merupakan elemen pemanas. Dapat dilihat lebih jelasnya pada gambar B. Hal yang pertama yang harus dilakukan pada praktikum ini adalah menggunakan pakaian praktikum atau jas lab, kemudian menyiapkan alat dan bahan seperti yang tampak pada video. Berikut alat dan bahannya. Untuk alat dan bahan praktikum yang dibutuhkan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah alat peraga praktikum konduktivitas yang terdiri dari 1 tabung isolator, di sini saya gunakan rice container, 2 buah sensor temperatur digital, kemudian 2 buah baterai 9 volt yang terletak di dalam sensor, dan 1 buah pemanas air dengan dimensi silinder dengan geometri, diameter sama dengan 12 mm dan panjang 100 mm. Kemudian dibutuhkan sumber tegangan AC untuk menyalakan pemanas air, dan dibutuhkan stopwatch untuk menghitung waktu. Kemudian untuk fluidanya saya siapkan 2. Di sini yang pertama saya siapkan air pada temperatur ruang dengan volume 900 ml dan minyak goreng dengan volume 900 ml. Setelah mencatat temperatur awal pada air, kita siapkan 1 buah stopwatch dan sumber tegangan AC. Di sini kita akan mencatat perubahan temperatur dari air setiap 1 menit dalam selang waktu 10 menit.
Waktu akan berjalan dan akan dicatat pada saat alat pemanas sudah mulai disambungkan dengan sumber tegangan AC. Sekarang kita sambungkan. Dan waktu stopwatch sudah dimulai. Kemudian, praktikan bisa mencatat perubahan temperatur pada air setiap 1 menit. Setelah melakukan pencatatan perubahan temperatur setiap 1 menit dalam selang waktu 10 menit pada fluida air, kita lakukan hal yang sama. Pada kali ini kita gunakan fluida berupa minyak goreng dengan volume 900 ml. Kemudian catat perubahan temperaturnya setiap 1 menit dalam selang waktu 10 menit. Kemudian data yang dibutuhkan sebagai pendukung, di sini ada spesifikasi dari elemen pemanas. Nama produknya Caprice Element Heater dengan diameternya ada 12 mm dan panjang 100 mm. Serta input voltage 220 volt dan output power 300 watt. Selain itu dibutuhkan beberapa parameter dalam menghitung nilai konduktivitas termal, seperti R1. Di sini R1 adalah jarak antara pusat sumber panas ke sensor suhu 1, dan R2 adalah jarak antara pusat sumber panas ke sensor suhu 2. Di sini, peneliti meletakkan sensor suhu 2 lebih dekat dengan elemen pemanas dibandingkan dengan sensor suhu 1. Untuk panjang dari tabung insulator adalah 20 cm dan output power dari elemen heater adalah 300 watt. Kemudian didapat dari data literatur Kayan Sayan 2013 adalah beberapa data tentang konduktivitas termal berbagai zat. Di sini terdapat air yaitu 0,556 watt per meter Kelvin. Di sini pengukuran konduktivitas termal dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius. Setelah melakukan praktikum, praktikan akan mencatat beberapa data yang dibutuhkan, yaitu temperatur yang dicatat pada sensor suhu 1 dan sensor suhu 2. Di sini, pengukuran suhu dilakukan pada temperatur ruang, yaitu 29,8 derajat atau 302,8 Kelvin. Setelah dilakukan pencatatan suhu setiap menit pada selang waktu 10 menit, didapatkan grafik seperti pada gambar di samping. Di sini grafik ini menunjukkan distribusi temperatur pada sensor suhu 1 dan sensor suhu 2. Kemudian setelah mendapatkan distribusi temperatur, kita bisa menghitung nilai K. Didapatkan nilai K adalah 0,620716. Kita lakukan hal yang sama dengan fluida berupa minyak goreng. Di sini dilakukan pengukuran pada suhu ruang, yaitu 30,8 derajat Celcius atau 303,8 Kelvin. Dan didapatkan nilai konduktivitas termal pada minyak goreng adalah 0,101186. Kesimpulan yang dapat ditarik pada praktikum kali ini, yang pertama, konduktivitas termal merupakan salah satu parameter yang penting dalam memilih suatu zat atau materi yang nantinya akan dipakai. Kemudian, semakin tinggi nilai konduktivitas termal suatu zat, maka semakin baik zat tersebut dalam mengantarkan panas. Yang kedua, besar nilai konduktivitas termal air dari hasil percobaan adalah 0,20716 watt per meter Kelvin. Dan sedangkan untuk minyak adalah 0,101186 watt per meter Kelvin. Kemudian yang terakhir, pada penelitian kali ini, alat praktikum yang telah dikembangkan oleh peneliti sudah mampu menghitung dan memperkirakan nilai konduktivitas termal pada zat cair. Akan tetapi, masih terdapat penyimpangan sebesar 0,06176 dalam perhitungan nilai konduktivitas termal zat cair. Dalam hal ini adalah air. Penyimpangan ini dapat terjadi karena yang pertama bisa jadi karena ketidakakuratan sensor temperatur, adanya perpindahan panas dengan metode lain seperti konveksi dan radiasi, kemudian efisiensi pemanas yang tidak 100%, dan data yang terdapat pada tabel 1 merupakan data konduktivitas termal yang diukur pada temperatur 0 derajat, sedangkan pada percobaan kali ini, nilai konduktivitas termal air diukur pada suhu ruang, yakni 29,8 derajat Celcius. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.